Jangan OTS, obrolan tanpa Jangan balik 2 hari yang lalu. Ada beberapa fenomena kan, kayak ada ojol kelindas. Oh itu baru kemarin. Ya, kemarin. Baru kemarin malam tuh. Kemarin malam tuh. Ya kayak apa? Ya statement-statement konyol dari anggota DPR. Kayak mana tuh? Gitu. Ya wajar, orang marah tuh wajar bang, semuanya tuh wajar marah. Kayak kita baru balik nongkrong tadi kan, dengar deh omongannya kan, kamu ada pengen jadi anggota DPR gitu. Kayak kalau selesai kuliah pengen juga jadi anggota DPR. Kayaknya tidak lah. Nah itu si bapak-bapak yang tadi kan ngomong kayak gitu. Iya. Gitu. Sama kayak jantan sir dengan betino katanya. Kalau sir dengan betino jantan pasti dia jejeknya betino katanya. Ya kan itu logika kebalik kalau kan. Iya. Kalau tidak ya kayak mana gitu. Ya balik lagi lah yang kayak gitu. itu di lingkungan kita itu jadi Ah, ada itu dia. orangnya tuh nah maksudnya. Ada dan itu jelas orang-orang itu orang-orang yang jelas wajahnya ada di mana-mana kayak gitu lah. Yang kayak gitu kan baru tadi nian gue. Jadi kalau orang tuh nonton memang yang tadi nian terus ngajak nguping gitu. Jadi sebagai enggak biaya lah. Jadi sebagai apa sebutannya? Pejabat publik lebih bagus di ruang publik itu lebih hati-hati ngomong. Maupun itu disebut di warung kopi di mana yang orang bebas ngomong ya ketika orang bebas ngomong orang bebas juga menyampaikan yang didengar gitu. Enggak ada masalah. Ya gitu. berarti udah konsumsi publik dong. Nah, kayak gitu lebih hati-hati baik. Jadi Itu tuh sama dengan ini. Kayak yang di daerah itu tuh tunjangan-tunjangan yang apa itu sama dengan yang di Iya, pusat itu tuh sama enggak oh, enggak, Sama untuk, rata. untuk PRI, DPR RI. DPR RI. Untuk RI. yang 3 juta Iya, per hari. itu diprotes itu Kalau yang karena- daerah? Di daerah kayaknya tidak lah. Paling 1,5 Iya. juta sehari. di- Hah? Paling setengahnya. Nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada penyampaian statement kalau misalkan Daerah. tunjangan itu dapat ke DPRD nggak ada. Oh. Cuman itu memang getol diucapkan untuk DPR di sidang RI. DPR RI gitu nah. Tidak Ya. ada. Sebelum tuh kita bertiga ucapkan turut Turut berduka berduka cita. terhadap apa kawan kita, abang kita, adik kita, siapa? Afan Kurniawan. Afan Kurniawan yang berpulang dalam perjuangan. Ya. Dan kenapa awak setuju ya untuk kita ngobrol malam ini karena Afan Kurniawan itu umurnya 21 tahun dan dia termasuk generasi yang dikatakan oleh presiden sebagai generasi emas 2045. Iya. Nah kayak gitu. Kan kita udah pernah tahu nih kalau kayak kata ya banyak lah apa namanya orang-orang yang terkenal ngomong kalau misalkan ya bisa jadi hari ini kawan yang kita tonton yang kena gilas, yang kena tindas kayak Iya. gitu. Bayangkan besok kita yang kena gilas. Karena bisa jadi ini marak sampai ke daerah kan. Iyalah. Dan tidak nutup kemungkinan bahkan siapa be bisa jadi korbannya sekarang kayak gitu. Iya. Itu sih yang perlu digarisbawahi. Ya yang harus diingat kawan-kawan di luar situ dengan berpulangnya kawan kita tadi itu bukan mematahkan semangat perjuangan, tetap harus berjuang gitu. Ya. Kayak apa pokok panjang umur perjuangan pokoknya. Berbeda dengan bapak yang dinyatakan meninggal tadi yo. Fuck man. Yang dinyatakan meninggal tadi ternyata Kompas nerbitin klarifikasi kalau bapak itu tidak meninggal. Ya, gitu. saya kembali. Yang Aku pamit, aku kembali. anggota tuh. Ya. Itu hoax ternyata gitu. Jadi Iya. hoax. Tapi Hoax. kok banyak berita. Lah, balik lagi kan, guys. Dia still live kok. Still alive. Still alive. Keep breathing. Keep breathing. I'm back motherfucker kata. Surprise motherfucker gitu. Halo, motherfucker. Nah itu, kalau gue bilang itu satu lagi, barusan DPR RI ngeluarin peraturan kan untuk stasiun TV tidak menyiarkan berita tentang kenaikan tunjangan DPR, bahkan aksi-aksi yang bisa menyulutkan emosi masyarakat. Itu sudah keluar surat perintahnya untuk TV-TV nasional tidak menerbitkan itu. Ya itulah Welcome to the new Orba. itulah tugas kita dari kawan-kawan yang aksi dan kita bagi yang Beraksi. aksi di dalam sosial media, inilah tugas kita. Biarlah
kalau memang orang tuh pengen berpihak menjadi media-media menjadi kacung pemerintah, tidak mau menyiarkan, kita yang menyiarkan, kita perjuangkan pokoknya. Intinya jangan diam. Intinya jangan diam. Ya, bisa. Di era gini kan, banyak duka-duka yang harus kita resapi kan. Berduka terhadap kawan kita yang berpulang dalam perjuangan, berduka matinya demokrasi di Indonesia, berduka terhadap kekerasan-kekerasan yang kita alami dengan kawan-kawan di aksi jalanan kan. Tapi yo tetap perlu digarisbawahi Bang. Kawan-kawan yang beraksi tolong jangan anarkis Bang. Ya, Karena kayak di provinsi gitu kan ada yang ngeluting pagar Cuk. ya. itu sebenarnya ngebuat aksi itu tercoreng dewe kayak gitu. Sebenarnya bebas, berdemokrasi itu tuh boleh beraksi, boleh bersuara gitu. Cuman Ini sebenarnya. tidak kan. Ragu nengok video itu. Iya. Ini Jambi. demo di Nah, jangan nyebut daerah. Ya, maksudnya, itu lucu Iya. kan. Maksudnya itu sih. Iya itu kan. Ya maksudnya dia pakai Scoopy, pakai ngomongin anak STM baju. Bawa pagar jadi dan jelas-jelas di grup tuh tengok ngeluting. itu yang membuat buruh aksi Dia- sebenarnya kayak gitu. Dia di aksi itu, dia kok gerinda. Nggak tahu bang. Atau gergaji besi. Berarti udah niat ya. Udah niat. Ya. Mungkin Kesempatan kan. oknum aksi lah kan yang mencari peruntungan kayak gitu kan. Yang mencari peruntungan kayaknya ikut yang rame-rame cair nih gitu nah. Menurut kau seberapa penting dibubarkannya DPR tuh deh? Kalau seberapa penting, mending jangan berbicara untuk membubarkan DPR bang, karena kalau mau membubarkan DPR kayaknya terlalu susah. Presiden kita, mantan presiden kita kan juga pernah berbicara untuk membubarkan DPR. Ya. Contohnya dia lengser. Apalagi kayak kita yang cuman segini bersuara membubarkan DPR. Masa honorer no job ya dia? Lah DPR. honorer, non job. Job lagi. Kayak gitu. Jadi Nggak, kalau- bagusnya nggak usah dibubarkan. Gajinya baik itu. Iya iya. Di iya. UMR kan. Di UMR kan. dan kalau bisa dalam bentuk seleksi dan pemilihannya lebih dibijaksanakan lagi. Iya. Gitu, nah. Ada Karena tamat SMA kan? Nggak ada itunya kan? Semua orang sekarang tuh bisa jadi DPR. Iya. Speknya itu nggak ada bang. Iya. Kau harus S2, harus S1 minimal. Ini nggak ada. Kan ada pertanyaan abang waktu di kegiatan salah satu calon bupati dulu kan. Apa syarat-syarat nyalon jadi bupati? Sebenarnya kan itu tertuju juga. Apa syarat nyalon jadi DPR? Ke semua kan? Ya semuanya kan. Ya, Syarat ya. nyalonnya kan cuma daftar. Yang membuat Anda Disidang 4 kali. sosokan. Disidang. Itu kita baru dalam skala media kecil loh. Beda kecil Gitu. gitu. Ya syarat untuk jadi syarat nyalon jadi DPR, syarat nyalon jadi bupati itu cuma seko daftar. Benar. Nah, Iya itu kan? tadi. Jadi ada kebijaksanaan di sana seharusnya. Jadi dibijaksanakan lagi lah. Orang-orang yang mendaftar itu seperti apa. Nah, gitu nah. Memang sebenarnya di dalam politik demokrasi semua pun bebas bersuara dan semua pun bisa jadi wakil rakyat. Iya. Tetapi kayak gitu nah. Mbok yo tahu lah memilih calon yang baik itu kayak Iya. gimana kayak gitu nah. Jadi akhirnya tidak berdasarkan politik kepentingan. Nah. Kayak yang tadi juga kan, yang tadi ya Pak, yang tadi gitu. Tapi- nah kayak manapun diusuruh kalau ketum partai bilang idak, tetaplah idak kan. Iya. Damn bro gitu nah. Dan itu pernah diucapkan sama Bambang Pacul. Nah, Kayak manapun nak diresmikannya, disahkannya RUU perampasan aset, kalau ketum partai bilang idak, yo idak. Kayak gitu. nah di, tapi kayak gini di maksudnya itu. Ini apa argumen pertama nih? Kalau money politik itu tuh sudah hal yang lumrah di Indonesia, iya tidak? Money politik awak rasa iyo. Hal lumrah kan? Iyalah, kayak siapa tuh? Kan memang di speak up kan? Nah, jadi Sama kayak gini. Saroni? Ya banyak Memang banyak di yang speak up ini ya malah. banyak yang ngaku kau nak nyalon, kau punya duit berapa? Nah, iya. Iya kan? Ada statement-statement kayak gitu kan. Maksudnya itu yang jadi membuat kita tuh jadi serba salah. Ada beberapa masyarakat yang memang
sengaja dirawat kemiskinannya. Jadi ketika nyalon dia dikasih duit, kau pilih ini, pilih. Jadi kan semuanya itu kan kayak mana? Suara kau udah dibeli, ya sudah jangan banyak protes lagi. Kami ngasih duit, kau ngasih suara. Ya. Nah, sebatas mana kita nih bisa protes sedangkan suara kita tuh sudah dibeli. Abang jual suara dulu. Dah, bajingan. Tadi ngomong kayak gini nih kenapa? Dah, Abang jual suara. Itu yang salah satu sisi yang tidak bisa kita protes karena masyarakat Indonesia kebanyakan ya milih tuh karena ada duitnya. Banyak beberapa sudah ada tolak ukur ya. Ada tolak ukur. Pernah nongkrong di dusun gitu kan. Ada di kedai-kedai kopi itu. Ada calon anggota DPR dia nongkrong. Dia ngomong kan datang ke situ. Ngan awak yo minta tolong tuh besok pilih awak atau ngobrol-ngobrol. Datuk tuh senyum-senyum sini seorang orang tua di situ kan. Ini orang tua ingat. Yang seharusnya tidak berpikir demikian kan. Pas calon anggota nih balik tadi tuh guys. Ini kejadiannya tuh. Dia ngomong orang-orang tua nih. Minta tolong baik. Dede besen mentilah. Nah, jadi akar kebodohan itu udah dari bawah, kelas bawah. SDM-nya kan? SDM-nya gitu. Sisi di dalam sisi itu kita tidak bisa protes dengan kebobrokan pemerintah. Toh, ya kau udah dibeli gitu. Jadi apa yang harus dibubarkan? Apakah Indonesia ini yang harus dibubarkan gitu? Untuk membubarkan DPR nih, orang tuh sudah beli kok suara kau. Ngapa kok kita juga orang tuh juga nyoblos kok tiba-tiba kau yang protes? Kalau kau protes, aku lah kasih duit kok dengan kau katanya. Tapi balik lagi bang, pendidikan politik bang. Kalau seandainya itu terjadi itu ya, itu terjadi. Tapi ketika mereka sudah menjabat, itu tidak harus dijadikan permasalahan bang. Jadi ketika misalkan orang-orang yang sudah dibeli suaranya tadi, orang-orang itu sah untuk protes, atau orang-orang yang tidak menjual suaranya, orangnya tetap sah diprotes. Dan si anggota yang diprotes tetap harus terima diprotes. Tidak ada masalahnya itu. Jadi itu kalau yang abang sampaikan tadi itu tuh secara apa namanya ya, secara norma cuman. Kayak kau lah dikasih makan, jadi kau harus tunduk sama awak. Gitu. Ya. Yo di dalam demokrasi itu tidak boleh, tidak sah. Gitu. Ya, itu ngasih cuman, makan juga tidak boleh di dalam demokrasi. Ya maksud abang itu kan cuman kesadaran wae. Harusnya kita bikin kesadaran. Pendidikan politiknya tidak kuat. Pendidikan politik itu tidak kuat memang. Pendidikan politiknya tidak kuat, Pak. Dan kayaknya memang kemiskinan tuh memang dirawat untuk keperluan kampanye dan keperluan SPJ pemerintah turun ke bawah. Konten. Jadi kalau orang semuanya makmur dan sejahtera, apa lagi yang harus diwujudkan? Yo, tidak ada mimpi yang pengen digapai kan? Elit-elit yang di atas itu kan ketakutan paling utamanya kan rakyat berpikir. Ya, rakyat udah mulai berpikir, itu yang ditakutnya. Jadi satu-satunya mencegah rakyat berpikir, rawat kemiskinan. Jadi kaget dulu berpikir, isi perut dulu. Akhirnya kan itu yang tertanam di bawah di masyarakat bawah gitu kan. Jadi yo mudah memainkan uang di dalam bentuk membeli suara itu mudah jadinya. Ya kayak gitu yang terjadi. Kayak banyak yang template-template yang keluar di Instagram tuh kayak ini nih dari VOB-nya dari anggota Polri lah. Ya. Dia buat template yang dipilih. Ya. Tadi nih yang milih, yang tidak milih apa-apa. Itu kan bagian orang tuh. Ya. Yang milih kita nih masyarakat, yang dipilih. Kan rombongan ini kan nggak tahu apa-apa tapi kan yang anggota tadi ini. Iya. Dia tuh memang tugas dia memang betul dia tugas dia. Di sisi lain kita yang kita miriskan kan. Dia adu domba kan. Iya, kawan-kawan dari Polri. Memang itulah respect tugasnya, bang. mengaman. Pertama kali respect lah dengan anggota Polri. Serius respect dia lah. Ya berapa hari lah. Nggak tahu apa-apa, dia cuma menerima perintah. Yang disayangkan. Kenapa? Iya. Kenapa? Ada loh di situ tuh rem. Ngapo ngetes ban gitu kan. Nah, balik lagi gitu. Terlalu cepat agak habis podcast kok. Iya. Terlalu cepat nggak bahas itu. Cepat agak habis podcast kok.
karena itu puncaknya gitu kan. Sebenarnya yo, betul kata Bagas, kata Abang, respect untuk seluruh anggota Polri, respect. Respect itu respect. Nah, masalahnya itu betul kata kalian. Mereka cuma menjalankan tugas. Sangat betul sekali mereka cuma menjalankan tugas. Cuman bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah mari kita sebut lagi dengan kata-kata oknum. Ya. Oknum nih tadi. Kayak gitu. Dan oknum nih Bang, oknum ini kebanyakan dia tamat SMA juga Bang. Jadi keluarlah kalau kayak mungkin sekarang tagline yang lagi naik kan Acap kan. Ya. Alkop Albastar kan. 1312. Nah, Acap saking 1312 tuh. 1312 tuh Acap tuh. A1 C3 1 A B. Acap. Jadi Alkop Albastar tuh. Itu kan kalau nak secara sejarahnya itu dari zaman Inggris itu dari zaman Inggris sudah beberapa band-band hardcore kan jadi, kan ada judul Acap gitu. Jadi saking ini yo, saking oknum-oknum ini tadi nyeleneh yo. Alkops Albest Friend. Ini yang diposting Baskara. Apa ya? Apa kalau ini? Kupu-kupu apa bahasa Inggrisnya? Butterfly. Apa lah kata Baskara itu di IG-nya. Nggak ada, bukan yang Alkop Albastar tuh nggak. Alkop Albastar ini sama oknum-oknum Polri tadi dibuat plesetan. Alkop Albest Friend. Iya tuh. So asik nih kan, jancu. Oknum bajingan gitu. Nah itu tadi, pertama itu Bang. Kedua, ada juga oknum yang kayak posting, kayak dibilang STM kentang. STM kentang. Nah, kayak gitu. You can run but you can hide. STM kentang maksudnya dia 2 giga cuman. Bukan Mobile Legends patah-patah gitu. STM 2 giga. Ada lagi yang ini, mana katanya ini rupanya tempe kan. Wah itu jadi menyulut emosi. Nah itu Bang. Arogansi itu yang membuat akhirnya citra institusi ini jelek. Gitu. Sebenarnya banyak lah yang bagus tuh banyak sebenarnya. Awak pernah diskusi panjang Bang dengan kawan awak kebetulan anggota polisi juga. Dan bahkan kawan awakku memang pintar masalahnya. Dia memang juara umum terus gitu. Nah. Dan dia berprofesi sebagai polisi sekarang gitu. Bahkan dia setuju kalau misalkan kebijakan institusi ini merekrut anak SMA kemudian dididik dengan tempo 6 bulan, habis itu dipersenjatai, diberikan hak kayak gitu. Nah, itu tuh kayaknya kalau tidak dengan kematangan mental dan moral yang benar, tidak baik hasilnya gitu. Ujung-ujungnya halodek juga kan? Ya, itu betul. Agak dulu. Maksudnya arogansi yang muncul kayak gitu. Nah, arogansinya yang muncul. Jadi awak diskusi dengan kawan awak itu setuju, setidaknya mereka mencicipi masa pendidikan lebih panjang atau minimal yang mau masuk setara itu adalah S1 juga, sarjana lah atau kuliah, ya setidaknya di 3 lah, yang sudah menempuh pendidikan gitu. Nah, jadi ada proses kematangan berpikir di situ. Nah, itu yang tidak tersampaikan sampai sekarang. Beberapa musisi, kawan-kawan mungkin di media sosial juga banyaklah ngomong kan, gini hasilnya kalau tamatan SMA dikasih hak, dikasih senjata, kayak gitu. Nah, itu yang jadi masalah sekarang kayak gitu. Nah, akhirnya baru yang tidak tahu apa-apa akhirnya kan tergoreng. Kan ada juga yang bilang kalian yang ribut cuma demi gaji kami yang 3 juta mending kami mancing. Nah itu salah satu anggota polisi yang sudah ngerutuk sama kerjanya dewe. Kayak gitu. Bahkan ada juga kawan awak nge-DM awak. Sudahlah. Elok kau hide be awak daripada awak nge-unfollow kau. Yuk. Enggak masalah awak bilang. Awak enggak nyangka kalau kawan awak tuh bisa tersinggung juga dengan awak kayak gitu. Nah. Dan dia juga menyalahkan kalau sayang be profesi kau dosen tapi kau memberikan ujaran kebencian. Awak tidak memberikan ujaran kebencian. Itu bukan salah satu ujaran kebencian. Awak menyampaikan rasa-rasa kemarahan orang terhadap ini dan melalui awak kayak gitu. Sebagai pribadi tidak peduli Bang sebenarnya nak apa macam ini. Bukan tidak peduli ya, maksudnya tidak ada nak ikut-ikut di media sosial. Jadi malam tadi itu balik ke rumah buka Instagram kayak gitu. Asli marah nian Bang. Ngapa sampai kayak gitu tuh? Bahkan ada rekaman yang ini kan, tabrak aja, matiin aja. Mak, ada kayak gitu? Ada. Lah salah satu kenapa tidak boleh? Biasanya kan kalau dulu live di TV itu ada Bang, live report dak tuh. Iya. Sepaling minimalnya live report. Kalau daknya live langsung kan. Ini tidak ada. Ternyata ada tadi yang buat Instagram, buat story juga di Instagram dak. Cuma ditengok lagi lah, tidak ada lagi. Dia
memang dikeroyok bang dengan yang oknum-oknum katanya tadi nih. Ya, Memang ada yang masih boge dikeroyok. mentah nih. Nah itu Bro. nah. Gila. Mentah bro. Boge mentah itu tuh. Nah, yang bahkan setuju sih yang kata story apa yang postingan bintang Emon yang terakhir tuh setuju nih. Ya, An. setuju. Yuk melawan kita nih dengan melawan dia beda bang. Iya, iya. Kita melawan tangan kosong. Berapapun yang power kita. Iya, iya. Dia dibekali dengan Tameng, Nah. pentungan, pentungan. seragam. Tidak dia ada pistol, ada senjata api. Dan dia punya hak gitu. Kenapa? tidak punya hak, kan? Nah, itu yang disayangkan. Sampai kayak gitu tuh. Dan yang mirisnya lagi tuh dak almarhum Afan Kurniawan tadi ini. Beliau nih Ngantar rupanya pesanan. bukan ikut demo, bukan demonstran. Dia cuma ngantar pesanan. Iya. Dia ngelintas terus dilindas. Ini dilindas ya, bukan terlindas. Nengok di video sempat terseret kan? Ah, dia lengket di ban. dia digini. Dia lah tertabrak, Tertabrak, dilindas. Bang. digas. Digas terseret baru dilindas. Oke dia. lah, oke lah. Oke dari sudut birunya. Nah. Anggota nih tadi, oknum tadi ini, dia panik karena lah dikepung massa. Ya. Kenapa? Mundur be. Iya. Sudah kan, mundur. Terus mau cari jalan lain. Tanya dulu guys. Gofar bilang kendaraan itu tahan granat, 11 ton. tahan peluru. Bang, 11 ton apa 4 ton kata Gofar. Iya. Ini Anti digimbat sama batu dengan kayu pak. Kita nepuk mobil tuh sakit bang. Dia numbur bang, mobil taktis. Iya, Nah, boleh jadi taktis. jadi itu makanya pentingnya kematangan berpikir. Kebijaksanaan tadi. Penting. Penting itu tuh kematangan berpikir, kebijaksanaan. Ya, dia kalau alasannya panik, kan tidak logis panik di dalam kendaraan yang anti granat. Dan di dalam tuh ada 7 oknum. Iya. Dari yang pangkat dia yang paling tinggi sampailah yang paling rendah. Nah. Kompol, tidak yang paling tinggi tidak yang tadi itu. Iya. Masa sama Rato bang? Oke, anak tamat SMA. Iya. Yang tamat SMA 6 bulan dididik, dikasih kayak itu. Iya. Oke, pikirannya kayak itu bang. Ini kan ada nih rame. Mm-mm. Tapi kenapa? Tuh? Ngapa semuanya sama pikirannya? Tuh? Disayangkan itu cuma. Yang disayangkan itu bang, kayak gitu. Jadi awak dengan kawan awak akhirnya awak berstatement ya kalau kau marah dengan perspektif kau ya sudah. Bahkan tak Awak peduli pun juga sih. boleh marah sama perspektif awak. Di like dengan rombongan anggota tuh di like kan story. Tidak apa-apa. Ya, biar Like. gitu. Kami punya hak juga. betul. Nah itu kita punya hak. Mau Kenapa? dibilang kita memberikan ujaran kebencian yo, itu bukan Yang- kebencian awak masalahnya. Itu kebencian orang ramai yang awak salurkan juga lewat Iya. awak gitu nah. Dan kayak apa ya? Muncul juga dari orang tuh buat story lah, dak. Rombongan-rombongan itu, bukan anggota-anggota tuh, oknum tuh. Bukan oknum, ini dia anggota juga. Dia buat story. kan. Dipaksa humanis di negara anarkis. Damn. bro. Jai. Damn. Nah, itu. Kami harus kayak mana katanya? Ya udah, kau cuma tunggal tugas bae, damai bae udah gitu. Iya. Ya harusnya dak lah kejadian kayak gini, cukup diam be. Nggak usah buat statement apapun di Instagram kalian. Dan Diam be. dan seharusnya mereka lebih tidak tersulut emosi. Harusnya. Seharusnya mereka tidak. Itu lebih tugas tersulut mereka, emosi. Bang. Nah, mereka sudah dididik untuk itu. Nah. Masa cuman sama tamparan komandan be baru diam. Oknum ya. Ya. Emosi itu kan adanya di sini. Betul. Tapi untuk menjalankan ini kan butuh ini. Sedangkan ini yang belum ada ininya. Nah, makanya tadi kebijaksanaan berpikir tadi. Iya, memang harus kebijaksanaan berpikir kan. Jadi ininya belum selesai, Iya. tapi dia langsung jalankan emosinya Iya. tadi kan. Juga sangat disayangkan. Gas bae. Dia bilang, dia bukan bilang lah, dia tuh membela diri anggota dia lah, rombongan dia lah. Dia bela dirinya tuh dak. Toh kalian butuh polisi, memang butuh. Dan itu tugasnya. Tugasnya kan, siapa bang? Nah terus kalian apa-apa minta tolong dengan polisi ini segala macam. Ya berarti haruskah ada saudara, haruskah ada teman kita nih berurusan dengan polisi? Apakah masyarakat biasa yang tidak punya link nih? Dia tidak punya kawan dari Polri, dia tidak punya saudara dari itu. Apakah kalau orang nih ngurus sesuatu, apakah dipersulit? Iya. Nah, Bayangkan kalau guru ngomong. Nggak usah ngejek-ngejek guru.
emang kalian bisa buat anak kalian pintar? Loh, tugas guru lo ngajar. Kan kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu. Banyak kan? Abang tadi sudah waktu tadi juga dia bilang, nggak usah sok-sokan ngomentari katanya. Age buat SKCK Pak ya. Age memperpanjang SIM Pak ya. Loh, Kok di situ bang? Berarti pola pikirnya gitu semua. Itu tugas dia sayang. tugas Nggak, yang ngomong tuh bukan anggota Polri yang tadi itu, orang hukum. Orang hukum yang ngomong kayak gitu. Nah, ya awak sebagai dasarnya bilang, yo kan itu tugas orang tuh, itu pertama. Dan ketika mereka bilang ya nanti harus dibantu dengan ABC berapa rupiah kayak gitu kan, lah itu rahasia umum yang sekarang orang-orang tahu kok kayak gitu lah. Kalau kau udah pengen banyak uji coba tes dan segala macam, ya bayar baik, ya sudah. Itu rahasia umum bang, kayak gitu nah. Berapa persentase orang di Indonesia ini yang misalkan mengurus keperluan administrasi berkendara mulus? Kayak tadi dak, dibuat story bang. Terutuk friend awak yang lagi hujat polisi, di hide kan awak. Ya, Nah. ada tuh dengan tuh. Biar nanti kalau friend minta tolong masih enakan ya. Siapa? Ada lah. Tengok ya bu. Nah, pokoknya ini kayak story ini Iya. semuanya Ini lah. Semua polisi Kayak oknum Oh, iya. begini. apalagi yang pernah pinjam duit kena tilang, bantu buat laporan gitu. Jangan pukul rata semua polisi. Kami tidak pukul rata. Tidak. Serius. Kita ada pukul rata. Kami respect malah dengan Cuman, yo ini kan oknum gitu nah. yang disayangkan tuh tadi oknumnya. Kita respect. Respect. dengan polisi itu. Nak kayak manapun nak kayak manapun yang terjadi, orang tuh tegak di jalanan tuh karena perintah dari atasannya. Prabowo nyalon presiden 2014. Masih ingat tak? Ya. 2019. Masih ingat tak? Ya. Prabowo 2019 dihujat waktu debat dengan Jokowi dibilang kayak mana dengan isu 98. Nah, Prabowo jawabannya apa? Saya di situ posisinya sebagai prajurit dan prajurit hanya menuruti perintah atasan. Komandan. Tidak apapun. Karena itu nyata maupun dia dibilang dia oknum Iya. dari 98 kayak gitu. Nah, yo sekarang posisinya kawan-kawan yang lagi kerja sama. Kawan-kawan itu lagi menjalankan kerjanya kayak gitu. Dan seharusnya ya damai-damai be. Mau itu tersulut seharusnya kawan-kawan butuh punya pengendali emosi lebih baik daripada masa yang anarkis gitu. Dan untuk kawan-kawan yang anarkis, apa cuman sayang orang tuh ngeluting besi. itu lucu bang gitu lah. lumayan tuh berapa kilo itu tuh. Nah, Dan yang jadi perhatiannya kan bukan cuma yang nabrak tadi be bang, dilindas be. Ya kayak yang digebukin. Ya. itu Bukan- banyak. Bukan karena siko ini be, karena ini memanglah kelewatan. Yang siko ini memanglah kelewatan. Yang gebuk itu tuh sebenarnya tidak lumrah bang. Itu tuh, ya ngapo sih itu nah. Kroyok pula. Iya, iya. Kau punya tameng, kau punya pentungan. Bajingan kau di. Oh salah cu, sorry. Salah. Nggak lubangnya nggak nampak. Dia nih orang ini merasa awak berseragam, Nah, iya, iya. awak punya ini, awak jagoan. Gitu. Jangan ada itu sebenarnya. Tugas kalian tuh melindungi kita nih loh, tuh nah. Bukan Ada juga dijadikan orang musuh. nengok video tuh yang oknum polisi ini dia di balik tameng itu dia gini-gini dengan ya kan? Cemen gitu. Oh, iya? Iya semua ada. Tadi ya. Cuk, dia kata. dan gara kayak gitu kan, semuanya kena. Padahal Ada lagi oknum, kawan-kawan oknum. padahal yang baik tuh banyak. Banyak kok yang baik kok. Banyak. Di kawan-kawan kita be mungkin ya masih ngerangkul, masih baik Nah semua. itu tadi bang, kawan awak yang nge-DM awak orang baik masalahnya gitu nah. Dia cuma ngasih tahu kan, elok di hide be daripada awak unfollow, yo sah kayak gitu nah. Karena dia tidak mau tersinggung dengan postingan awak, akhirnya postingan itu hapus. Selesai masalah awak. Itu yang mana? Silakan marah gitu nah. Polri membunuh. Bukan, nah yang ini. Kenapa pengen jadi polisi? Karena ada mantan yang harus menyesal. Oh, Kayak gitu nah. Yang itu ya sudah biarkan gitu nah. Awak akan hapus. Awak menghargai dia karena dia ngomennya di sana itu awak hapus. Sudah kan masalahnya tapi kayak kenapa gitu. bisa terjawab itu? Itu tadi, Dik. Mencoba, Udah- Bang. Udah tamat SMA tadi. Abang, Bang. abang Harus lamar- ada wanita yang berbaju pink Nah. yang harus dinikahi. Abang misalnya lamar kerja, kan? Nah. Kerja di perusahaan. Kenapa Anda mau ngelamar di perusahaan ini? Gitu?
Karena saya harus pakai lanyar tiap hari. BUMN. Agensi habis nih. Malam jam 12 ya. Nongkrong yuk katanya. Oke, aku tidak bisa nongkrong malam ini, lanyarku hilang gitu. Lupa naruh. Ini lah marah semarah-marahnya. Asli. Yang sekali ini lah marah semarah. Jadi, yo siapa yo awak nengok tadi di Instagram yo. Panji Pragiwaksono juga bilang kan. Oh, itu belum 5 menit dia post. Dia juga bilang seharusnya harus ada hasil dari kejadian ini kayak gitu. Harus ada hasil, maupun itu dari pihak yang mengamankan, harus ada hasil yang lebih baik. Kemudian dari yang dituntut masyarakat terkait DPR ini harus ada hasil kayak gitu nah. Yang kerennya lagi tuh DPR nih WFH bang. Coba. Kalah gas. WFH. Coba kita diadu kan, nah diadu, mereka WFH, nonton TV, nonton nengok sosmed, ketawa-ketawa dia. Nah itu bang, kasihan kan anggota polisi itu sebenarnya. Emang tikus nih an. Masyarakat ini cuma pengen aksi. Institusi Polri ini cuma pengen mengamankan gitu. Yang diamankan mereka WFH. Iya dah. Wih bang, jahat bang, sistemnya jahatnya bang. Kejadian malam tadi, jam-jam 12-an, jam berapa itu? Apa? Setengah 12. Oh dak, itu masih jam 9-an tuh, soalnya abang sampai bungo jam 10 nengok. Itu dak. Langsung ini. Langsung Ketuanya baru buat statement siap Isa tadi. Iya. Baru Ketua apa? Ketua DPR. Iya. Baru mengeluarkan statement. Nah, Presiden tadi sore. Tadi siang. tapi sudah dia siap ini tadi, siap Isa atau siap maghrib dia ke rumah. Ke rumah duka dia. itu harus. Nah, dan yang disayang tadi balik lagi bang ke SDM kitonyo, ke SDM masyarakatnya. Di komenan postingan apa tuh Detik tadi yang posting. Di komenan Presiden berkunjung ke rumah duka, ada yang komen, kemana aja Pak? Kenapa baru sekarang? Itu SDM. Dia presiden. Yang pertama, Prabowo ini presiden loh, bukan kepala desa. Sudah. Bagas ngomong seperti itu. Bukan kades dia. Ya, Bagas ngomong seperti itu karena Bagas ada di lingkungan itu. Dan tidak Bagas gampang tahu, gitu. iya betul. Kami pun punya duka dimanapun lah warga. Oh bungo nih ya, skala bungo ya. Dan tidak mungkin presiden. Bukan lah, maksudnya ke bupati lah. Bupatinya. Dak hari itu dan jam itu, detik itu pun bupati ke situ tidak, kecuali keluarga dekat. Iya, tidak semua Ini orang masyarakat. yang meninggal harus didatangi. Apalagi orang-orang. beda ya, mungkin lokasi jauh. Nah, ini presiden loh, tenang. Kalau itu balik lagi ke SDM. Kalau setiap orang meninggal didatangi pejabat-pejabat, besarnya SPJ pejabat tuh kan. Lah iya, Nggak. ada SPJ datangi orang Kamis, datangi orang meninggal. Dado, SPJ itu dado. Maksudnya Jumat, Pak, nih kok tiap hari Bapak datangi orang meninggal gitu kan. Luar provinsi nggak, apa 500? maksudnya lah bobrok memang bobrok. Cuma ya logika be. Jangan semuanya dipukul rata. Dia memang kalau lah itulah hate speech semuanya, semua gawean apapun dilakukan pasti buruk di matanya. Ditengok-tengok. Kemana aja Pak? Nah kemana aja Pak? Lu presiden loh. Untung akun Prabowo tidak ada balas. Cuk, banyak gawe ini gitu. Kalau di Twitter mungkin dibalas Gerindra. Kalau ini kayak orang kan respect ke Pak Anies. Ya. Datang langsung sampai nyolatin kan tadi kan. Yo beliau kan tidak mimpin lagi itu nah memang Wajar, waktu luangnya banyak. Waktu luangnya banyak. Udah jadi pengangguran dah sih dia. Ya, respect memang respect. deh. Pengangguran Sama kayak Pasha Ungu. ngasih kuliah ke Australia. Pengangguran apa? Sampai ke Nah, Palestina. dia ngaku pengangguran kan. Ya dia Aku ngomongnya nganggur. pengangguran gitu. Saya nganggur sekarang gitu. Nganggur aja. Nganggur dia beda nganggur gitu kan. Pasha Ungu kan kalau dari apanya Pasha Ungu. Pasha Ungu kan lah jadi headline juga kemarin kan. Sempat jadi headline dia yang tidak dijoget-joget. Kayaknya dia ada joget itu karena
Lagunya dangdut sih. Bukan genre dia kan. Kalau lagunya pernahkah kau merasa Hampa hatiku. empati? Enggak pernah kayak dia. Malah dia nge-rap kan. Itu bagian aku. Respectnya tadi orang ke dia lagi, dia lagi dapat headline kemarin dia udah joget. Nah, dia hebat ngambil itulah, ngambil momen lah. Dia datang juga ke lokasi. Densu juga lo sudah ke sana kan. Ya terlepas Bernard siapapun datang yang juga. mau. Bernard, Iya, anak Bensu. Ya. bukan Densu. Itu Oh iya Densu ya. Bukan Bensu. Densu. Beda Bensu. Beda dong. Itu bukan marga yang pertama. Sorry. Aduh, kayak yang tadi itu lucu-lucu bang. Yang kayak Pak Presiden terlambat datang. Nah, bukan, ya dia jenguk terus di komen terlambat datang. Komenan di bawahnya ada lagi tuh ngasih makan Bobby. Aduh. seandainya kan Bobby gak punya Instagram, kayaknya bukan Dio lah yang ngasih makan awak. Yo kali Prabowo lagi nonton TV kan, Kalau yang ngasih ada- makan Bobby di sebelah. Ada yang komen, apa baru bagi-bagi apa bang kemarin? MBG. Enggak, yang ini yang Oh, penghargaan. bintang apa? Bintang- Penghargaan kehormatan. Nah, Wah, itu kalau itu kesalahan. Itu salah. Itu kesalahan itu. Itu salah. Itu tidak apa-apa. Ditembak dan di komenan itu tidak apa-apa. Itu salah. Momennya tidak pas. Yang respectnya tidak Noah bang. Nah, Noah harusnya hari ini tanggal 29 ini dia rilis album. ya. Oh. Cancel. Dia di posting nih di YouTube ya. Harusnya hari ini dia Ya. rilis album. Bukannya di Noah cancel. hiatus? Iya dia rilis album, entah album entah single lah. Oh. Hari ini di cancel karena tidak sesuai kan momen. Dan hari ini seharusnya ulang tahun DPR RI yang 80. Iya. Hari ini tanggal 29 Agustus. Selamat lah. Selamat. Selamat ulang tahun di Dukar 80. Semoga Tapi- bubar itu ya kan tapi 80 nih. kenapa ini bang? Kenapa tahunan? Maksud tahunan itu di bulan yang sama. Tahun lalu di Agustus loh peringatan itu. Peringatan apa? Apa tuh? Peringatan darurat Oh iya. Iya. Agustus. Apa kemarin tuh? Masalah apa yang? Anjir lupa lagi. Apakah setiap setelah ini kan memang terjadinya waktu setelah pidato presiden kan yang naikkan tunjangan Oh, apa iya. ini kan itu kan memang di kemerdekaan apanya Tolak ukurnya mungkin di sana. Momentum yang mungkin dia momen dengar. dulu tuh ingatnya tanggal 29 juga tanggal 27 Iya. sampai 29 Agustus Peringatan darurat tuh. peringatan darurat Anjir lupa lagi, Pak. tahun lalu tuh kok setiap Agustus tuh nah. Apakah tahun depan masih lagi tuh Iya. yang peringatan darurat mungkin ada korban tapi luka-luka mungkin ini meninggal loh Meninggal nih. tahun depan apakah mau 1000 mau 100 mau 10 orang atau mau berapa lagi itu yang jangan sampai lagi terjadi sayang Ya semoga itu tadi lah institusi yang dipercaya untuk mengayomi masyarakat diperbaiki kayak gitu nah. Terus kemudian masyarakat yang melakukan aksi juga seharusnya gini di organisasi kan juga diajarkan kayak mana cara menunjukkan aksi kan unjuk rasa Ya. kan ada tuh bukan apa namanya secara runutnya ada kayak mana pengajuan korlapnya kayak mana apa riset dulu aksi yang harus dibahas apa kayak gitu. Betul. Kan itu tuh di setiap aksi itu ada tuh Ya. nah yang kayak gitu Harus Bang. paham tuh. Harus paham itu nah Nggak bisa apa turun ke jalan ditanya nah kayak gitu nggak bisa, harapannya kalau memang aksi ini terus berlanjut kawan-kawan mari bisa sama-sama belajar tentang apa yang dituntut apa yang diminta kalau tidak ya hasilnya kayak tadi balik lagi ngeluting besi tapi bang Betul, itu betul. kayak aksi-aksi ini tadi dak yang kayak yang pendemo abang yakin dak percaya dak di antara orang banyak itu banyak loh yang nggak tahu apa yang di demonya bang nah itu balik lagi tadi pentingnya masyarakat itu penting. sebelum ikut aksi itu tuh harus ada dulu nih tahu dulu tuntutannya orang tuh nggak tahu malah FOMO kan nah Itu yang dinamakan dengan setting aksi. Ada masa-masanya apa? Step by step untuk turun aksi itu ada sebenarnya. nah itu yang harus Layangkan surat. dipelajari Kalau yang abang tahu ya, pertama tuh sebelum aksi itu beberapa hari sebelum aksi itu layangkan surat. betul Itu tuh sampai surat itu pun kan berisinya izin pengamanan
Nah, ini Aksi. untuk instansi yang itu ada lagi. Iya kan, ada izin lagi. surat izin pengamanan. Surat izin pengamanan itu terakhir kalau salah. Layangkan surat ke instansi yang akan kita demo. Ada tak apa feedback? Ada tak follow up dari dia? Tak ada balasan, kita layangkan surat kedua. Lah sampai 3 kali dilayangkan surat, tak ada juga balasan, baru surat ke pengamanan aksi ke Polri atau ke Menlo gitu kan. Nah, kalau surat itu udah masuk, kita sudah aksi. Harus ada 3 tahapan. Dan ketika aksi harus tahu apa yang dituntut. Iya. Nah, gitu. Jangan idealis buto, kan abang bilang tuh, jangan idealis buto. Di Jambi kan? Apa tahu yang terjadi di Jambi? Ah. Yang PMI. PMI dan HMI dia. Iya. Oh, itu internal kampus. Kalau itu udah apa? Itu Unja. Enggak, Iya, Win. Itu udah musiman, Iya. Kalau Sama rival be. setiap Itu PP memang rival. Yang abang ini sebagai ketua. anjay, Awal lah tahu. Ini foto Bang Arif pakai baju PMI. maksudnya itu sudah Kau fotonya, ini headline berita. anjay. Aduh, Cuk. Ini posternya. Foto kasih materi. Udah konsumsi musiman, konsumsi tahunan itu tuh. Abang masih kader? Nah, Oh, itu. kader. Serius? Kader sampai mati. Serius? Masih kader beda? Salah Dia kan pertanyaan. ada apa namanya itu? Hiatus bang. Hiatus. Ngomongin. Dia ada apa namanya itu? Satu ada kader dengan ada lah tahapan-tahapan yang kalau apa Mapaba itu namanya anggota, PKD, PKL itu ada nama-namanya. Ya dak gitu. Terlepas dari apapun bendera lah, Bang. Jangan ada apa-apa dak. Jangan ngomongin bendera, jangan ngomongin bendera. Terlepas apapun bendera lah, kawan-kawan kalau nak aksi itu tuh kalau bisa riset dulu apa yang diaksikan gitu. Harus itu. Dan tidak salah kawan-kawan STM turun aksi itu tidak salah. Tapi kawan-kawan STM turun aksinya seharusnya jangan anarkis dan riset lagi kawan-kawan apa yang sebenarnya dituntut bersama tuh kayak gitu nah. Ya. Efek ketidaktahuan ketika menuntut aksi melakukan aksi dan menuntut sesuatu ini ketika tidak tahu ya ujungnya ya lempar botol, pukul-pukulan kayak gitu nah. Yang STM turun tuh 2019 ya bang? 2020 20-an ya? sorry. Sebelum Covid ya? 2020. Iya. 2020 Yang Agustus Oktober. Pakai mobil tronton tuh kan? September, 2020 September. Itu yang sampai Bungo juga demo kan? Ya, kawan-kawan di Bungo aja. Apa itu? RUU Omnibus Law. Omnibus Law. Pertama kali ya RUU KPS, kemudian libur kosong baru Omnibus Law. Tapi kenapa Bungo tidak ada demo? Itu terakhir demo rasa kan? Terakhir, cu. Nggak maksudnya yang pecah nih ya maksudnya. Nah ini rame yang ini. tentang kasus yang kita bahas sekarang ini kenapa Bungo tidak ada demo? Mahasiswa ini nggak peduli. Kampus lagi libur kan tanggal merah ini belum masuk. Nggak ada urusan sebenarnya. Iya, Abang sebagai- kampus libur, cuman keresahan kan tidak pernah libur kayak gitu kan. Di hati balik juga. lagi bro. Ini balik lagi ke menit-menit awal tadi. Nah, Kan ada yang ngomong nih, kamu nak demo besok selesai kamu udah pengen jadi DPR. oh, anak kuliah sekarang pengen jadi DPR. Bukan bro, bukan itu mungkin adalah segelintir yang pengen. Cuman bukan itu poinnya bang. Poinnya adalah beberapa dari mereka juga sudah masuk dalam oligarki. Asik. Iya betul. Kebebasan seharusnya organisasi itu menjadi titik pengawasan pemerintahan. Kalau misalkan organisasi itu memang di bidang pengkaderan politik, seharusnya gitu. Nah, tapi sekarang beberapa pesan tidak itu yang terjadi. Mereka merapat ke oligarki untuk mengejar jabatan. Gitu. Nah, jadi kalau abang tanya bagaimana mahasiswanya tidak ikut demo, yo jangan tanya awak. Urusan awak cuma mengurusi aktivitas di dalam kampus. Akademisi. Nah, kalau di luar kampus, yo mereka boleh sharing ke awak, cuman sejauh ini tidak ada tuh. Ada yang apa senior-senior yang bilang kan kampus itu adalah sebuah miniatur negara. Iya, benar. Memang miniatur negara, tapi bukan berarti kalian masuk organisasi kampus, kalian aktif juga di partai negara ini. Jangan juga itu kan. Kalian aktif partai, partai di dalam kampus. Partai di baik. dalam kampus gitu. Nah. Jangan Oh, partai di dalam kampus juga dibackingin partai negara. gitu kan gitu lah. Partai di dalam kampus kan miniatur kecil dari partai di dalam negara. Kayak gitu nah. Ada memang penanaman ideologi, cuman itu tadi kesayangan mahasiswa mungkin apatisnya karena itu. Tapi ada sih beberapa setelah obrolan kemarin
awak nengok akhirnya ada beberapa mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa yang publish Nah. di Instagramnya mulai bersuara soal hal-hal ini gitu. Atau mungkin dulu kemarin mereka terlihat kayaknya tidak terlalu urgent lah karena tidak ada emosional yang dipancing. Ini setelah tragedi tabrakan pelindasan ini, Ya. baru tuh mereka bersuara. Ya tidak apa-apa, masyarakat marah mah bebas gitu. Apa kita di next video kita undang BEM kampus kayak mana? Tidak usah nambah kerja awak bang. Tidak usah nambah kerja awak. BEM nih Bambang. Nah, Badan Eksekutif Siapa yang bisa menyalahkan Maradona. itu? Maradona. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Badan Eksekutif Maradona. Awak lebih setuju anak-anak organisasi be sih? Ya, anggota mana? BEM pasti organisasi. Dia naik karena organisasi dia kan pasti lah. Lah kan itu yang terjadi sekarang di UIN. Ya. UIN apa, Pengkaderan kan? ya. Pengkaderan. Tapi kalau siapa nih balik lagi tak ke DPR-DPRan nih ya. Siapa tuh katanya diturunin? Siapa? Yang Ahmad Sarok tuh. Ahmad Syaroni. Ya. Tidak tahu. Diturunin, dia kan wakil loh. Wakil Oh, ketua wakil komisi. ya. Dia Wakil ketua diturunin. komisi 3. Tiga diturunin jadi anggota komisi 1. Bagian itu bang. Itu lucu bang. Ngapa enggak? Komisi 3 ini seharusnya berkoordinasi dengan institusi Polri yo, seharusnya Bang. Dan seharusnya di situ ada titik keamanan mereka. Anggaplah kita katakan DPR ini adalah anggota terpelajar gitu nah. Seharusnya mereka ada koordinasi kayak gitu. Nah, Ini tuh kan los pak itu. Lah dia loh ngatur pendemo tolol. Nah, ya Orang gitu. tolol sedunia. Itu katanya bang. ya Isi, harusnya isi postingan IG-nya lah. kenapa dah Eko dengan Uya Kuya itu juga dituruni kan? Dipecat jadi anggota DPR. Nah itu ada juga yang buat reels kan. Karena mereka ini kan partai artis nasional. Nah, PAN. Hah? Oh iya, partai artis itu. Memang isinya artis. Nah semua. itu ada bang, yang buat reels bang. Bedanya DPR dulu dengan yang sekarang. Dulu tuh memang tokoh, Ya. sekarang ini artis. Dan dulu kita SD dulu kalau salah kita ngapali anggota DPR nggak sih? Kan Menteri apa iya, ya, kita iya, ngapal itu. iya disuruh apal menteri. Nah, kan yang kita kira nih artis nih lah banyak duitnya. Berarti kan memang DPR nih bahaya duitnya bang. Iya. Sampai artis pun tergiur. Karena bisnis. Gas. Dulu Bisnis nih. ada Bisnis. Susana mau ikut caleg. Ada tak dulu Meriam Belina tiba-tiba Indro. Tak ada kan? Dono Kasino kan tak ada. Tapi Uya mau. Karena sekarang. Karena yang Bro, sulap pakai itu api tuh ada lagi. Ada lagi. Ah, Bisa bisa. dibeli di online. Di Shopee banyak kok alat-alat sulap kan. Mending nyulap Berarti kan- anggaran kan? Waduh. Duitnya kan fantastis bang. Iya. Sehingga lah Denny Cagur tuh bang termasuk salah satu komedian terkaya. Terkaya. Mau loh jadi DPR. Jadi budak lagi nih nah. Iya. Terus Benar sih. Ahmad Dhani. Itu Ahmad Dhani. Ahmad Dhani bang. Bang dia lah dewa bang. Kurang kaya apa? Nah, dewa. Dia kurang dewa bang. Ini diprotes manusia setengah dewa. Masuk rumah itu kayak masuk keraton, bayangin. Saking kaya aja itu. Banyak nih lah masalah tuh sehingga buka Instagram tuh muak bang. Mulai dari yang ngurus masalah apa? Yang Persenan. itu juga masalah ini yang apa musik nih. Yang apa namanya? Reality Oh iya, Wangi. yang dari Ariel Judika yang sampai Ahmad Dhani yang mau diusir dari apa tuh dari rapat tuh karena dia banyak omong kan. Lah buka Instagram tuh sehingga lah muak. Ngapa sih Indonesia ini macam ini nih yang sekarang gitu. Tapi- 2025 Apa aksi-aksi yang sekarang ini itu tuh awal mulanya kok orang bisa mau aksi itu gara-gara apa? Pajak kan? Oh, itu pertama di Pati. Ya. Di Pati karena pajak PBB. Nah, Setelah itu kan itu cuma khusus Pati be bang. Ya. Akhirnya merebah tuh ke Bone juga kayak gitu nah. Tuntutan pajak naik beberapa ratus persen. Nah setelah itu baru tuh publis anggaran DPR yang 3 juta Ya, sehari itu. Awalnya karena itu bang. Jadi dimotorin dengan banyak hal tadi. Ya balik lagi yang 9 tuntutan yang dikejar kemarin tuh kayak gitu. Yang video kita sebelumnya tuh. Yang PBB kan dinaikin kan katanya. Nah, itu yang buat orang tuh tersulut apanya emosinya.
Sedangkan Pati itu murni rakyat gitu. Kalau Pati itu betulan 100% rakyat gitu. Ya, mereka Rakyat yang aksi. sudah jengah ya. Tuh di apa kan mundur kan? Mundur. Husein kan? Gara-gara Husein kan? Orang- Emang Husein. Husein BUMN. Husein orang demo bujang. Ya, Husein yang pakai lanyar tuh. bocah tua Fani tidak akan berhenti bersuara, bro. Karena dia MC. Oh, iya juga. Bayangkan kan kalau MC cuma diam. Masa diam ya? Husein ini bahaya Husein. Kayak gitu. Akhirnya kan sudah selesai, Husein dapat mobil baru. Motor Beat dia beli. Iya. Sama dia mabuk. Bajingan kok kita jadi ngomongin kawan kita. Bukan. Bukan itu. Ini Husein mana bajingan? Husein Pati. Husein, Oh, Husein Pati dapat mobil baru. korlapnya Husein namanya ya? Namanya Ahmad Husein. Iya. Yang face to face sama Bupati. Dia bang yang pertama kali Yang protes waktu ngajak. Ae. Ah. Ae dibuang-buang tuh dia yang protes Iya. pertama kali. Yang face to face. Nah dia diajak ketemu sama Bupati. Cuk, besok kalau nak podcast riset dulu anjing. Gimana sih? Lah OTS nih, Cuk. Bukan, Obrolan tanpa riset. Enak. R itu ada OTR. Lah betul kata Barigo OTS itu obrolan tapak suci. Bahas ilmu kanuragan. Jadi kita tahu yang kita bahas ini tidak kemana-mana. Jadi yang Husein tadi nih bang, kan dia pegawai di Rimbo. Nah, Pati. Diulang. Oke. Dia ini memang korlapnya dah. Korlap. Dia memang dia yang ngajak-ngajak apa segala macam nak. Temu lah dengan Bupati ya. Selesai. Nggak jadi dia mundur. Malamnya dia mabuk-mabukan. Yo. Paginya dia dapat motor Beat, dapat mobil baru. Anjing. Cuman kan mesti tak jadi waktu mabuk-mabukan, dia dapat rezeki beli mobil. Nah, rezekinya dari mana ya tidak tahu lah. Selot kalau udah. Mana tahu nomor togel. Nah itu SDM. Kan- Nah, takutnya bang. Kan sumber duit haram tuh ada dua. Duit pemerintah dengan duit selot. Nah takutnya dak kalau yang kayak gitu dak terjadi lagi yang kayak Husein kayak Nah. gitu. Iya. Kaget ditemuin dengan yang tikus-tikus tadi itu ditemuin. Harapannya ada mediasi kayak tahun 2020 dulu guys. Ada mediasi di TV One, BEM, UGM diundang, Ya. ketemu sama aparat, sama anggota DPR. Mereka debat diskusi di sana di TV One gitu. Nah cuman ya walaupun ujungnya dia jadi duta Shopee dan caleg gagal di Perindo. Mati keluar studio langsung hijau matonya anjing. Kayak gitu. Cuman yang ini belum ya, belum ada. Ancaman tapi kan. Apanya? Itu tuh kayak ya kau dikasih duit segini. Fasilitasi, Kita udah tahu, difasilitasi. iya. Kalau kau udah ngikut ya sudah, aku mensensaro. Kasus yang baru diposting Jeremy Polin. Nah, Jerome Pauline. Iya, Yang- Jerome Polin yang ayo Kak dia di chat, ayo Kak buat ini 150 juta. postingan damai. Yo, 150 juta lah. 150 juta. 1 September kan? Heeh, Iya, untuk 1 barusan ini. September. Barusan ini. Dia dibayar. Ditawarkan. iya, mau dia. Tidak dong. Kalau dia mau ya kurang ajar berarti. Dia bodoh. Dia termasuk orang cerdas loh Bang di Indonesia nih. iya, gitu. iya, betul. Jerome Polin tuh. Dia Blunder ditawarkan 150 juta untuk membuat seruan perdamaian gitu. Mengatakan bahwa kinerja DPR bagus gitu. 150. Buzzernya lah istilahnya. Diminta jadi buzzer. Diminta jadi buzzer. Bayangin bro. Udah di-share di WWA tuh, Bang. Nah, Gawean tuh 150 juta. Nah, Berarti gitu bisa curiga kalau ada artis-artis atau influencer-influencer yang ngasih seruan damai 150 juta masuk ke kantong berarti. Emang. Lah, yang Ini nomor rekening Adi. kok Kok siapa? Kok siapa kok tiba-tiba di chat menerima 50. OTS langsung nih, nomor rekening OTS. Langsung bawa studio. studio studio Nah, kayak gitu. Itu barunya gitu. Berarti memang ada anggaran untuk buzzer berarti kan. Lah ada, Ah, ada. pasti lah. Pasti ada. Memang itu bajingan kayak gitu itu. Jadi ada cerita dulu. Ini sebenarnya cerita-cerita tidak penting zaman itu kan. Waktu kami masih sering bersahabat dengan jalanan ya, turun aksi kan. Memang ada yang intimidasi kayak itu tuh. Abang pernah ketemu malah. Nah, barusan masuk DM. Tak ada info seruan aksi kah, Bang? Jangan tanya ke saya. Siapa itu? Kawan. Salah satu mahasiswa dari luar yang balik ke Bungo. Waduh.
Jangan nanya ke saya. Saya ini bukan bupati, cuma mirip aja. Gitu. Ada lagi aset foto. Habis itu. Masa 2 episode foto itu anjir? Lah sering nian. Masa 2 episode foto itu? Nah kali ini dah abang putar. Bang Adi di kayak dia. Sama baik. Tidak apa-apa. Dari kayak gini sampai gini. Iya ada apa? Ya jadi kayak intimidasi di dalam aksi. Ado berarti kan? Ado. Abang pernah ketemu gitu tuh. Tawaran-tawaran kayak itu. Cuman alhamdulillah waktu itu kami bisa nolak. Karena kecil. Apa karena apa? Lumayan besar waktu itu. Lumayan besar. Tapi masih dalam perkarangan kampus ya gitu. Waktu udahlah kalian pergilah ke situ jalan-jalan, keluar pulau, ditawari jalan-jalan ke sana jalan-jalan dengan Tuh waktu abang masih jadi ketua 2017. tidak. Tapi masih waktu aksi kan. Apa ditawari jalan-jalan ke kampus lain dengan iming-iming study tour, seminggu dikasih libur dan biaya semua ditanggung, duit jajan. Sebegitunya agar Cuman, tidak diprotes. alhamdulillah karena kami tuh Lele, Abdi, Robi, Adi. Ini harus ada foto-fotonya ya. Nggak ada. Ada 7 orang termasuk itu. 7 orang itu alhamdulillah karena kami dikit dan kami solid waktu itu, tidak kami terima dan aksi besok. Itu di tour apa yang mengirim 7 orang keluar kota? Nah, itu. Sudahlah, ada usaha lah besok aksi gitu ya. Kalian kan belum pernah study tour kan, pergilah study tour. Kehadiran kalian aman kok gitu ya. Dan duit jajan apa segala macam dibiayai. Ini yang mendanai ini siapa? Ya, ada orang-orang di zaman ini. Ya, orang-orang yang maksudnya orang yang kami tuntut. Oh, Nah, kami tuntut. Itu. Tapi alhamdulillah kami itu berhasil kok, tapi ya takut kawan-kawan jangan sampai terjadi dengan seperti Husein Korlap itu ya. Janganlah, kalau kita berjuang tuh berjuang dengan ikhlas ya sampai titik darah penghabisan, panjang umur perjuangan lah pokoknya kan. Ya kayak gini nih salah satu nih bentuk. Kita tidak tahu apa yang akan masuk ke DM Instagram kami lagi. kalau saya tidak peduli. Saya tidak peduli nak Enggak gitu. ngalian nak ngapoi. Suara apa perlawanan tuh harus bergema. Kalau kayak Panji bilang tuh kan justru yang Ini Panji Millennium. Panji Cobra. Justru keheningan tuh yang menakutkan ya. Lah iyalah Iya kan? Iyalah. Justru kalau Jangan semuanya diam diculik. Jangan diam. harus tetap bersuara. Insya Allah dalam podcast kita ini salah satu bentuk ikhtiar kita itu tetap bersuara kan. Ya. Harus bersuara terus gitu. Mungkin di kami inilah apa yang bisa kami lakukan. Walaupun obrolannya kadang ngalur ngidul ya. Iya. Harapannya penonton bijak we ngambil POV-nya yang mana gitu. Nah. Terlebih dari itu kami bertiga orang baik. Bukan orang yang hobi ngelindas. Ya. Itu oknum. Bang, Itu orang kan namanya orang. kan. Orang rumah ngitung hari. Ya maksudnya oknum kan orang kamu bilang bukan Ya, macam. Kalau saya nak pensiun. Nak pensiun juga kan? Masih 5 tahun. Awak tahun depan. Bedanya gue nih. Apakah ya tapi kan apakah suara lantang itu faktornya orang tua pensiun? Tidak, tapi itu pensiun tak pensiun suara harus lantang. tetap. Iya kan? Harus lantang. Cuman suara lantang tuh kalau volumenya dikecilin, suaranya tetap lantang, cuman agak kecil dikit. Tapi katanya malam ini dak chaos lagi. Pasti. Ini enggak akan Chaos jadi lagi. chaos ini. Tadi nengok ini dari kawan kan. Kaget abang tayangin di dia Nah. di Kirim ke WA. Mm-mm. Nah, abang ingat kasus abang disidang 4 kali? Itu karena bersuara terlalu lantang, bro. Ini malam tadi. Nah, ini malam ini. Tengoklah saya kayak gini, Bang. Iya, Bang. Ini di Ada video? pusat. Di depan ini Jakarta. kawan waga nih si Agra lagi di depan apa nih? Apa nih yang lagi dibakar? Brimob lah. Makobrimob. Ah. Hmm. Kalau ini ada juga kan di DPRD Makassar. Tadi baru kita tengok di DPRD Makassar tuh udah kebakar habis. Ya balik lagi lah. Aksi boleh. Mari Tapi- kita batasi jangan yang terlalu anarkis. Ya. Iya, tapi harapan abang kalau baga pribadi dak maunya di bunga ada juga tuh. Lah, Maunya serentak lah. 2 episode ke belakang ini kita nih berharap Bungo itu Iya, kenapa diam enggak sih?
Kita berharap Bungo tuh ada. Kenapa stucknya di 2019-2020 kemarin tuh? Harusnya seluruh Indonesia emang tuh. Jambi sudah kan? Ini waktu yang di era 98 dulu kan Krismon apa yang demo besar-besaran penurunan suara itu tuh. Ada pernah dengar cerita dari tetua dulu tuh Jambi dikirimi BH sama kolor celana dalam warna kan? pink. Kayaknya Pasti tahun ini kayaknya Bungo harus dikirim itulah. karena dia men. Ke siapa? Itu karena kan Jambi diam nggak tadi. ikut dulu kalau tidak salah ya. Ke siapa? Cerita-cerita. Oh, gitu. Nah sekarang tuh bang, kita boleh bang aksi kayak gitu. Awak akan hadir mungkin di sana. Iya. Tapi masalahnya bang, abang tengok dewek bang, yang duduk sama kita sebelum kita podcast ini tadi bang, macam itu cakapnya bang. Itu baru kepala-kepalanya ya, belum lagi timnya bang. Kayak mana coba gitu. Tapi tidak dapat dibungkir betul gitu Bang Adi Bang. Di Bungo nih kebanyakan yang itu tuh dia tuh sudah ini dengan omongan tuh. Karena ada kepentingan. Kalau ada kepentingan. Ya yang duduk tadi situ tuh tengok 4 orang atau 3 orang sampai 4 orang mahasiswa. Apapun organisasi mereka tuh Ada kepentingan. lah kayak punya gitu. kepentingan pribadi masing-masing. Nah, itu jadi yang tidak ada lagi dia tuh bersuara tuh udah tidak mau lagi gitu. Satu-satunya kepentingan yang sangat penting tuh kepentingan rakyat. Iya itu betul. Kan kita berbicara soal aksi tadi nih, iya. gitu nah. Bisa Yang kalau mau bisa kita inisiasi sama beberapa. Memang buat aksi damai baik kayak teateran, pembacaan puisi, musik kayak gitu sah-sah baik. Nah cuman cara mengumpulkan orang itu lagi kan, balik lagi tadi. Apakah ketika kita melayangkan surat perizinan aksi tadi bakal di ACC dengan kondisi yang di pusat sudah menjadi tontonan dan chaos. Iya. Nah, kita berpikir jernih ke sana, Be. Takutnya SDM di sini ketika kita menggelar aksi itu dan ada beberapa kawan-kawan polisi yang mencoba mengamankan, malah terjadi gesekan dan ketersinggungan. Iya. Nah, kita mikirkan itu sih. Kalau upaya untuk mengumpulkan massa, rasa gampang, Pak. Tidak dengan aksi demo ya masalahnya. Tidak dengan aksi demo. Kita kumpulin deh teman-teman teater, teman-teman musisi bermain musik kayak gitu lah. Kita kumpulkan di satu tempat, kita bersuara di sana untuk menyampaikan duka, kampanye terhadap solidaritas dengan kita bungkus dengan kepentingan rakyat kayak gitu lah. Tetapi kalau misalkan itu kita lakukan, ketika kita layangkan surat perizinan, pasti ada tinjauan. Berapa persen tidak terjadi gesekan dengan anggota yang mengamankan itu kan? Kan itu yang kita takutkan. Awak secara sadar sih itu yang awak tinjau dari kemarin-kemarin. Kita tidak bisa menjamin orang yang hadir itu. Mungkin kalau lingkungan kita, Be, bisa kita jamin kita bakal tertib. Orang yang ikut serta aksi dengan idealis buto. Iya. Nah, itu yang Bisa dia yang provokasi. Nah, Iyalah. setidaknya dari itu yang provokasi. Orang-orang yang tidak senang dengan kita tiba-tiba jadi provokator samaran. Iya. Romlian, rombongan liar. Wah. Keren. Ada singkatan ya? Iya. Ada, kalau di aksi-aksi itu ada tuh. Nah, yang kayak hati-hati gitu. Romli itu. Tiba-tiba ini kan tiba-tiba jadi provokator, gesekan ribut yang sebenarnya kita cuman mau mengekspresikan diri kayak gitu nah terhadap situasi sekarang itu perlu ditinjau kayak gitu nah. Terlepas dari itu kalau kawan-kawan mahasiswa nonton ini coba peka dikit lah apa yang nggak mau ya. Turun di penilai yuk, change semua yuk. Nggak boleh. Nggak ada kebijaksanaan di sana, tolong. Tapi ada di waktu itu almarhum, dia udah almarhum sih, salah satu dosen favorit itu tuh. Salah satu dosen favorit. Ini terlepas dari bendera yang kami pegang waktu itu kan. Kebetulan abang megang bendera biru kuning dan dosen ini hijau hitam. Jadi Ukraina bang nggak biru kuning kan? Swedia. Jadi dosen tuh memang, itu dosen paling respect kami itu, almarhum tuh. Jadi dia tuh baik tentang nilai, untuk masalah nilai dia baik. Tapi dia lebih ibaratnya kayaknya dia memang tidak ada secara langsung ngomong, tapi dia dengan perilaku dia tuh kita sudah bisa ngerti kan. Kalau kau demo nilai kau udah sama masuk kelas, nilai kau A+. Ada tuh. 2000 Ada emang. 2014 atau 2015? Tapi dia Jambi Darurat Asap. Nah, Ada Jambi Darurat Asap. 2014 enggak Jambi Darurat Asap. 15. Titik kumpul Unja Telanai. nah. Itu awak jadwal kuliah pagi. Dosen awak di grup ngomong. Kuliah pindah ke Unja Telanai kata awak kelas. Nah. Awak telepon ketua kelas. Ini pindah ke Unja Telanai ngapain? Arus aksi bersama. Ya sudah, gas turun. Nah.
Kan waktu tuntutan Jambi Asap ini kan karena ada ini kan beberapa perusahaan yang bakar lahan. Ya, betul. Akhirnya Enggak, yang Asap- terakhir yang di DPR kemarin, yang di DPRD itu, yang terakhir yang chaos tuh, Dak. Itu kan Baga masih kuliah di apa tuh, Bang? Di Setia. Itu dosennya pada bilang kayak gitu semua. Kalian ikut itu, nilai kalian tinggi katanya. Iya. Kalau kalian cuma di kampus B atau pergi dari luar, tidak ada absen, ada di lapangan, nilai kamu rendah. Karena ini tadi itu adalah salah satu bentuk cara kita sebagai orang-orang terpelajar melihat kondisi realitasnya seperti apa. Iya. Kayaknya itulah yang sebenarnya KKN. Kuliah kerja nyata. Oh, kata tadi korupsi, kolusi, nepotisme. Itu KKN yang lain. Oh, kayak yang lain. Yang kayak gitu tuh dosen awak dulu ngomong kayak gitu tuh. Jadi akhirnya sama-sama kawan-kawan akhirnya ya absensi di lapangan. Aksi dan di situ kebetulan bendera kuning hijau kuning hitam kuning biru Iya, hijau kuning biru. hitam itu adu galau. Partai Bintang Mahasiswa, Partai Itu, Mahasiswa iya. Bersatu itu adu galau di sana. Dosen yang kami dulu tuh, wah itu luar biasa gitu. Memang Nih muka dosennya. enggak. Udah meninggal. Udah Meninggal, Mas. Udah meninggal. Al-Fatihah, Mas. Fatihah ya, Fatihah. Terlalu ini, Mas. Seru-seruan kayaknya. Oke, ini nama dosen awak tuh. Dikit ya. Itu nomor rekening kau. Nggak, nama dosen yang tadinya itu. Ya, kalau ini nama guru apa? Bungo Cakrawala School. Iya. Belum. Kalau dulu udah usah pakai nama fotonya langsung latarnya gitu bikin. Belul provokasi anak-anak TK ya. Turun aksi nak simulasi demo. Adik Bagas lagi. Enggak gitu. Jadi itulah Ya, itu. yang harus kita obrolin sudah. Harapannya tuh instansi Polri dapat terbenahi, teman-teman yang tidak tergabung dalam aksi tapi merupakan bagian dari instansi Polri jangan baper. Jangan baper, Be. Jangan baper kayak gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka itu adalah bagian dari kalian, jadi ya terima bela kayak gitu. Dan kami yang di daerah juga dalam bentuk ekspresi kami seperti itu kayak gitu. Per-peran bela kayak Per-peran. tadi kan ya Bang Adi bilang tidak senang dengan yang maling apa tadi, maling besi dan segala macam demo kan per-peran, kita tidak suka ya. Kalau yang itu kan ya tidak suka juga lah dengan yang oknum kayak gitu. Iya. Harusnya jangan bela diri. Edukasi, bang, sebenarnya semua pihak ini harus punya edukasi terkait apapun yang akan dijalankan. Gitu. Toh kalian sudah belajar tentang bagaimana cara pengamanan di huru-hara. Iya. Kawan-kawan aksi juga sudah belajar bagaimana cara menyelenggarakan aksi. Ya seharusnya sama-sama belajar wae. Kayak gitu. Dan terlepas dari dua belah pihak yang sedang beradu sekarang gitu nah. Bapak-bapak yang duduk di kursi empuk di Senayan sana seharusnya lebih sadar kayak gitu nah. Ini negara sudah kacau gara-gara kalian kayak gitu nah. Betul. Semoga ada hasil yang lebih baik lagi yang tidak merugikan kedua belah pihak ini gitu nah. Toh sekarang di mana posisi anggota Polri yang kena hantam berdarah-darah? Di mana kehadiran bapak-bapak itu gitu. Mahasiswa, masyarakat, rakyat yang ikut aksi berdarah-darah juga kemana? Di mana peran-peran mereka kayak gitu nah. Mereka sekarang diam tidak tahu apa-apa kayak gitu. Nah. Terlepas dari kami melihat ya kalian cuma melihat. Iya. Posisinya di sini kami dirugikan kayak gitu. Kita masyarakat tuh dirugikan dengan adanya mereka kayak gitu. Ya ada baiknya salah satu caranya ya transparansi gaji, kemudian juga tunjangan tuh kalau bisa dihapuskan. Yang dituntut tuh laksanakan bisa baik-baiknya. Kita menuntut untuk dibubarkan sepertinya sangat jauh gitu. Sangat jauh, tapi setidaknya ada kebijaksanaan kebijaksanaan lain yang lahir untuk untuk menjadi solusi dari kejadian sekarang. Betul. Kayak gitu. Itu yang tidak belum ada timbul, Bang. Yang timbul baru presiden minta maaf. Ketua DPR RI minta maaf. Baru maaf gitu. Ya, kita berharap berarti ada hasil dari Ada hasil dari maaf itu kayak gitu nah. Terlepas dari wah ini. Iya itu urusan dan sudah tupoksinya masing-masing. Ya. Kayak gitu. Jangan sampai ada afan-afan selanjutnya. Iya Bang. kayak gitu. Jangan sampai ada afan-afan selanjutnya. Kayak Gitu. makin terus kan. Toh dari teman-teman yang melakukan aksi pembakaran, penghancuran kendaraan, ujung-ujungnya itu dibuat dari uang pajak juga. Kayak gitu nah. Teman-teman yang dirugikan di sini, ujung-ujungnya juga sebatas itulah tetap melakukan perintah komandan. Jadi kedua belah pihaknya ini sebenarnya sama-sama rugi dan kalau misalkan secara sadar kita seperti diadu domba, ya sadar kita damai baik, terima baik ekspresi aksinya selesai. Gitu. Balik lagi DPR RI, tolonglah. Tolong.
Kalau ada tolong tai dah. Tai. DPR tai, Bro. DPR RI tai. Kayak gitu. Dah, Dah itu Beh. 1 jam nih. 1 jam bersama ya. Ini 1 jam bersama Bapak. Nah, tidak. Enggak biar apa lagi FYP lagi nak. Apa Itu sakti sih bisa tuh. kata-kata kau untuk almarhum, doa gitu untuk almarhum? Ya untuk almarhum Afan. Nah, itu dah balik lagi. Bang Andi boleh duluan Bang Andi. Ya untuk almarhum Afan, sorry Nian, dan minta maaf kita tidak bisa membersamai aksi itu. Ini adalah salah satu cara ikhtiar kami untuk menyuarakan kejadian-kejadian yang lahir di bulan Agustus ini. Bagaimanapun ceritanya, kita sekarang ini sedang berduka untuk saudara kita yang gugur di jalan. Dan nama Afan akan abadi dalam catatan sejarah. Salah satunya abang memang kita bersikeras bikin video ini malam ini. Abang berharap video ini bisa kita dedikasikan untuk almarhum. Ya, Gitu. itu. Gas. Afan ini siapa sebenarnya Bang? Nggak. Nah, Kayak keren ya punya. Baga ada buat story di Instagram. Kau ini siapa sebenarnya Afan Kurniawan? Kau baga buat ditulis sana. Kau wafat dalam keadaan keren. tragis, Iya. tapi bahagia endingnya tuh nah. Kau diantar berjuta-juta manusia mendoakan kau. Insya Allah syahid. Pasti, karena merinding, dia Bang. di dalam Mati dalam perjuangan. Merinding dalam Bang, serius. perjuangan dan dalam mencari nafkah. Kerenian Bang. Keren. Tuh, nah. Insya Allah syahid. Nah, kayak gitu. Insya Allah surga tempat dia. Pasti. Amin. Jadi Jangan ada Afan-Afan yang lain lagi. iya. Itulah OTS kali ini tidak kita tutup dengan tepuk tangan karena kita dalam keadaan berduka. Tutup dengan Al-Fatihah. Ya, ditutup dengan Al-Fatihah. Amin. Amin.